Bersama saya di Alur Donghua, para pecinta Donghua. Alur cerita ini merupakan lanjutan dari novel Against the Sky Supreme atau Nitian Zizun. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, selama pertarungan hidup dan mati antara Yeling dan Tan Yun, akhirnya Yeling dikalahkan oleh Tan Yun dan mati. Itu membuat Diaken Duanzhen menjadi marah dan memiliki tatapan membunuh kepada Tan Yun. Selain itu, Panatua ke-6 bernama Zhen Wendi yang telah menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan, dia merasa kagum terhadap Tan Yun. Dan dia berencana ingin memberikan kabar baik itu kepada Zhen Qingpeng dan Taoist Bingking. Di awal cerita, tepatnya di belakang Gunung Abadi Changling, di mana 5 rumput giok kebangkitan pernah dibudidayakan sebelumnya. Panatua ke-12 bernama Lu mendengar kematian muridnya bernama Yeling. Tubuhnya yang kekar bergetar hebat dan tampilan wajahnya menjadi merah karena marah. Panatua ke-12, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Diaken Duanzhen dengan cemas. Lalu Panatua ke-12 mengangkat kepalanya menatap Duanzhen seperti binatang buas dan berkata dengan suara rendah, "Aku ingin kamu yang langsung berurusan dengan Tan Yun. Dengan kekuatan tingkat pertama Anda di alam penyempurnaan jiwa, membunuh Tan Yun semudah telapak tangan Anda. Apakah Anda tahu bagaimana menyelesaikannya?" "Baik Panatua ke-12, saya mengerti," jawab Diaken Duanzhen. Lalu dia pun menginjak pedang terbang dan pergi dari sana. 1 jam kemudian, 2 berkas cahaya melesat dari lautan awan di Gunung Abadi Bingking, berubah menjadi Zhen Wendi dan Zhen Qingpeng yang menginjak pedang terbang. Mereka berdua menghadap Aula Bingking membungkuk dan berkata, "Dua lelaki tua ini ingin bertemu Nona dan memiliki sesuatu untuk dikatakan." "Masuk," ucap Taoist Bingking, dan pintu aula perlahan terbuka. Zhen Wendi dan Zhen Qingpeng tersenyum, dan saat mereka memasuki aula, senyum membeku di wajah mereka. Mereka melihat Taoist Bingking yang sangat kurus. Dia telah kehilangan banyak berat badan saat ini. Dia duduk di kursi batu giok dan memandang Zhen Wendi dan Zhen Qingpeng dengan senyum kuat di wajah pucat. "Nona, sejak kita berpisah 5 hari yang lalu, mengapa sekarang Anda menjadi begitu kurus?" Zhen Wendi dan Zhen Qingpeng memandang Taoist Bingking dengan sedih. Dalam 5 hari terakhir, tidak ada yang tahu bagaimana dia menghabiskan waktunya. Dan Panatua ketiga dari Xianmen Danmai bernama Zhou Wuyun mengatakan kepadanya bahwa dalam 1 bulan dia akan datang untuk mengambil 4 jenis ramuan, yaitu anggrek es napas penyu, hantu yin silian, rumput roh api membakar, dan 5 rumput giok kebangkitan. Dan jika dia tidak bisa menyerahkannya, dia akan dieksekusi. "Nona, ini adalah kesalahan lelaki tua ini yang gagal untuk menjaga rumput giok kebangkitan dan telah melibatkan Nona," ucap Zhen Qingpeng. "Diaken Shen, kita sebaiknya tidak harus membicarakan hal ini sekarang," ucap Taoist Bingking dan kemudian berkata, "Memang ada apa Anda kesini hari ini?" Zhen Wendi segera melangkah maju dan berkata, "Lelaki tua ini ingin menerima Tan Yun sebagai murid langsung. Tan Yun membunuh Li Zian. Dia memang memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, tetapi bagaimanapun juga dia adalah jiwa yang sia-sia. Jika Anda menerima dia, Anda akan dihina orang lain di masa depan," jawab Taoist Bingking. "Nona, tolong dengarkan lelaki tua ini." Zhen Wendi sangat bersemangat sehingga suaranya bergetar. "Nona, lebih dari 1 jam yang lalu, Tan Yun dan Yeling memiliki pertempuran yang menentukan, dan dia membunuh Yeling tanpa cedera." Taoist Bingking tiba-tiba berdiri. "Apa katamu, Yeling sudah mati?" "Hehehe, ya Nona." Zhen Wendi tertawa. Tiba-tiba dia terganggu oleh suara dingin Taoist Bingking. "Panatua ke-6, apa yang Anda tertawakan?" "Ya, saya benar-benar terkejut dengan kekuatan Tan Yun. Tetapi Yeling adalah murid jenius dari alkimia kita, Nona." Lalu Taoist Bingking menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin,
Tan Yun ini yang baru saja membuat kontribusi besar 5 hari yang lalu, pendapat saya tentang dia telah berubah sedikit. Tetapi sekarang dia telah membunuh Yeling lagi. Ini benar-benar menjengkelkan dan penuh kebencian. Biarkan dia tinggal di perkebunan obat tukang. Bagaimana mungkin seorang murid yang merupakan janin yang sia-sia membuat alkimia? Nona, jika Tan Yun bukan jiwa yang sia-sia, dapatkah Anda membiarkan Tan Yun pergi ke lelaki tua ini? Penatua ke-6, apa maksud Anda dengan itu? Taois Bingking sedikit kebingungan. Nona, murid Tan Yun ini, dia sama sekali bukan jiwa janin yang terbuang. Sen Wendy memuji dengan matanya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Nona, bahwa Tan Yun membentuk formasi pedang dan mengarahkan kekuatan emas di dalam formasi pedang. Jiwa janin Tan Yun adalah jiwa janin emas langka yang tidak mudah diperhatikan oleh orang lain. Seharusnya Nona dan 8 kepala Penatua lainnya tidak menyadari hal tersebut. Setelah mendengarkan hal tersebut, Taois Bingking terdiam beberapa saat. Dia Sen, karena dia bukan jiwa janin yang terbuang, mengapa dia tidak memberitahu Anda? Aku tidak bisa mengerti ini. Nona, mungkin dia belum sempat memberitahu lelaki tua ini. Dia Sen King Peng berkata dengan hormat. Saya berpikir demikian, Nona, bahwa Tan Yun memang bukanlah jiwa janin yang terbuang. Nona, pikirkanlah, Tan Yun hanya pada tingkat ke-7 dari alam jiwa janin. Dia dengan mudah membunuh Yeling tanpa cedera. Kemudian Taois Bingking tersenyum dan dua mata indahnya menatap dua lelaki tua itu dan kemudian berkata, setelah lebih dari 2 tahun, jika dia dapat dipromosikan ke tingkat 9 dari alam jiwa janin, dan biarkan 8 kepala Penatua lainnya tahu bahwa banyak dari mereka yang disebut jenius sebenarnya tidak sebaik tukang dan mai kita. Tentu saja Tan Yun tidak perlu mengolah obat roh di masa depan, biarkan dia berlatih dengan tenang. Taois Bingking menyelesaikan kata-katanya dan menatap Sen Wendy dengan penuh arti. Dia Sen King Peng sudah melakukan terlalu banyak hal di perkebunan obat Lingsan. Bahkan jika suatu hari saya mendapatkan kematian, saya ingin Tan Yun masuk daftar Wolong 2 tahun kemudian. Dan jika catatannya brilian, maka dia Sen King Peng dapat dipromosikan menjadi seorang Penatua. Ini adalah satu-satunya harapan saya kepada Tan Yun untuk dia Sen King Peng. Dan saya harap Penatua ke-6 bisa memahaminya. Baik Nona, lelaki tua ini mengerti, ucap Sen Wendy. Dalam beberapa saat setelah memikirkan kata-kata terakhir Taois Bingking tentang kematian, Sen Wendy dan Sen King Peng tercengang. Dan ketika mereka memikirkan wajahnya yang lesu, sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul. Nona, ada apa denganmu? Sen King Peng tampak khawatir. Aku lelah, kalian berdua bisa mundur sekarang. Baiklah Nona, dua lelaki tua ini akan pamit keluar. Setelah Sen Wendy dan Sen King Peng menjawab, mereka berbalik dan hanya mengambil langkah dan suara harapan Taois Bingking terdengar di belakang mereka. Penatua ke-6 di 2 rumah lelang besar di Pangcheng, apakah ada berita tentang 4 ramuan tersebut? Sen Wendy berbalik dan menghela napas. Nona, meskipun banyak orang telah melihatnya, itu dalam 10 hari sejak diumumkan. Tidak ada berita tentang ramuan anggrek, es napas penyu, antu yin zilian, rumput roh api membakar, dan rumput kiok. Setelah Sen Wendy dan Sen King Peng pergi dengan cemas, mata sedih Taois Bingking menunjukkan harapan terakhir. Diharapkan Penatua dapat menemukan 4 jenis ramuan tersebut di setiap wilayah rahasia kecil. Tidak lama setelah Sen Wendy dan Sen King Peng pergi, seorang pria berusia 60 tahun yang tampak serius terbang ke Gunung Abadi Bingking dengan pedangnya. Orang ini adalah kepala Penatua penegak hukum pintu dalam bernama Qiu Yongming. Setelah putra kesayangannya Qiu Qilin terbunuh oleh Tan Yun di luar gerbang kota Wang Pupang, dia menemukan napas pembunuhnya di garis pil. Dan Qiu Yongming meminta Taois Bingking bekerja sama dengan menangkap pembunuhnya. Namun karena aturan hukum garis pil, Taois Bingking menolak secara baik-baik untuk bekerja sama dengan Qiu Yongming. Dia khawatir bahwa pembunuh yang disebutkan oleh Qiu Yongming adalah Tan Yun. Pada saat yang sama, Penatua ketiga dan Mai bernama Pang Xiyuan, tepat setelah menghubungkan lengan dan kaki keponakannya bernama Pang He yang patah, dia telah mendapatkan kabar bahwa Tan Yun telah membunuh Yeling. Jadi dia meminta Pang He untuk tidak mencari masalah kepada Tan Yun dan membiarkan tangan Penatua ke-12 untuk membalaskan dendam keponakannya.
karena Lu adalah putra dari Panatua keempat Xian Men dan Mai yang memiliki latar belakang yang dalam di Sekte Huangpu Zhengzong. Sekian dan terima kasih buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode berikutnya. Bye.